Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan tentang cara mengobati rasa penyesalan. Di dalam Matius 26 ayat 70 tertulis demikian. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita akan membaca ayat yang lain yang terdapat di dalam Yohanes 21. Ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang pertama kita membaca dan memahami bagaimana Petrus menyangkali Yesus. Dan akibat penyangkalan itu, dia merasa sedih dan menangis. Gambaran sebuah rasa penyesalan yang begitu dalam. Petrus adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ia menyangkali Tuhan Yesus. Di bagian yang kedua, kita dapat melihat bagaimana Tuhan secara pribadi berbicara kepada Simon Petrus dan menanyakan tentang kasih Petrus kepada Tuhan. Sebagai bukti dari kasih kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyesalan Petrus oleh karena penyangkalannya di masa yang lalu, dipulihkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus tidak mengingat lagi kesalahan Petrus. Namun dia menanyakan komitmen Petrus. Komitmen yang baru. Cara hidup yang baru. Yaitu untuk menggembalakan domba-domba. Menggembalakan jiwa-jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi dari Tuhan, kisah Petrus, kita dapat belajar mengenai cara mengobati rasa penyesalan. Saya tidak akan membahas secara detail mengenai makna
Daripada 3 pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, tapi pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana mengobati rasa penyesalan itu. Apapun rasa penyesalan kita, saudara, semuanya itu hanya dapat diselesaikan ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan terus menyalahkan diri kita sendiri, tapi berdoalah dan nyatakanlah di dalam doa kita kepada Tuhan tentang penyesalan kita. Mintalah pertolongan Tuhan untuk memulihkan hati, pikiran, dan kehidupan kita secara pribadi. Apapun penyebab penyesalan itu, bawalah semua kepada Tuhan dan serahkan kepadanya. Jangan pikul penyesalan itu terus-menerus. Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Dia tidak ingin kita terus-menerus hidup dalam kesedihan, dalam tangis, akibat penyesalan yang mendalam. Yang lalu biarkanlah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mengubah ratap kita menjadi tarian. Tuhan mengubah duka kita menjadi sukacita. Tuhan mengubah segala penyesalan kita menjadi semangat yang baru. Komitmen yang baru untuk menjalani hidup bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Petrus, kita bisa belajar bagaimana kita mengatasi rasa penyesalan itu dengan mengubah sikap kita, dengan membuat komitmen yang baru bersama Tuhan. Bila saudara menyesal karena suatu tindakan saudara di masa yang lalu, ambillah suatu komitmen di masa sekarang ini untuk berubah. Meskipun saudara tidak dapat mengubah keadaan pada masa lalu, tapi saudara dapat membuat suatu komitmen hidup yang baru buat saudara pribadi. Tuhan adalah pemulih hati kita. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan jiwa kita, saudara. Jangan biarkan diri saudara terus-menerus terbawa arus penyesalan. Serahkan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan saudara-saudara yang dikasihi. Tuhan, renungan singkat pada hari ini, biarlah membuat kita mengerti bahwa penyesalan kita di masa yang lalu hanya dapat kita bereskan apabila kita datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan bila itu adalah kesalahan. Bila saudara punya hubungan yang tidak baik dengan sesama saudara di masa yang lalu, perbaikilah hubungan itu dengan sesama saudara. Mungkin orang tua saudara, mungkin anak saudara. Hubungi mereka jika memungkinkan dan nyatakan penyesalan saudara. Nyatakan kasih saudara kepada sesama, sebab kasih kita kepada sesama merupakan juga bukti dan manifestasi dari kasih kita kepada Tuhan. Biarlah renungan pada hari ini memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup bersama Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau tidak pernah mengingat masa yang lalu. Engkau senantiasa menuntun kami dan membimbing kami untuk kami menjadi lebih baik lagi. Hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami di masa yang lalu, keputusan yang salah, sikap yang salah. Segala penyesalan kami bawa kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau memulihkan setiap hati kami dan memberikan kami sukacita yang baru untuk menjalani hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami. Setiap pendengar renungan ini, biarlah Tuhan memberkati dan memberikan sukacita yang baru berlimpah-limpah untuk menjalani hari-hari dan masuk ke dalam rencana Tuhan lebih dalam. Meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sertai kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu atas kami. Damai sejahtera-Mu atas kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sampai berjumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.